Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabarnya teman-teman? Apa sehat di bulan Ramadan ini? Langsung saja perkenalkan, saya Muhammad Syafi'i, NIM 530102018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tema tentang Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang mana ini merupakan salah satu tema dari matkul studi Islam Indonesia. Saya di sini akan sedikit memaparkan sepintas dulu terkait Islam. Islam adalah suatu kepercayaan yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Maksudnya Islam Indonesia ini tidak terlepas dari peran ulama, pedagang muslim, hingga terbentuk beberapa kerajaan Islam di berbagai Indonesia, khususnya terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejarah masuknya Islam sendiri terkuak pada penyebaran di mana pengambilan datanya merujuk dari tentang singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan Nusantara. Terus sumbernya adalah berita luar negeri, terutama dari Cina. Adanya komunitas-komunitas Islam di berbagai daerah kepulauan Indonesia. Terus sebenarnya di samping berita-berita asing itu juga ada beberapa makam-makam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian terkuaknya Islamisasi berkembang melalui beberapa cara, yaitu jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan lainnya. Jalur tersebut dibantahkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang ditopang dengan kebudayaan. Sebab itu masuknya Islam di Nusantara tidak merusak tatanan kebudayaan, melainkan mengakomodir data yang direkonstruksi formulasinya dalam ajaran Islam. Terus dalam subbab materi ini kita akan mengkuak sedikit tentang 3 pembagian materi, yaitu pertama sejarah masuknya Islam di Indonesia, terus proses berkembangnya Islam di Indonesia, terus juga ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Suatu kenyataan bahwa kedatangan Islam di Indonesia dilakukan secara damai, berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah. Dalam beberapa kasus, disertai dengan pendudukan oleh wilayah militer. Islam dalam batas tertentu disebabkan oleh para pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para dai dan para penyebar sufi. Orang yang terlibat dalam dakwah pertama itu tidak terdeteksi apapun selain bertanggung jawab menunaikan kewajiban tanpa pamrih, sehingga nama mereka berlalu begitu saja. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sungguh mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan di Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pola dan yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera, dan kemudian dijual kepada para pedagang asing. Pelabuhan yang penting seperti Sumatera Jawa berada pada abad 1 sampai ke 7, sehingga seringkali disinggah oleh pedagang asing seperti Lamuri, Aceh, Garut, dan Palembang di Sumatera. Terus ada juga pedagang-pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan India juga ada sampai ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad 7 Masehi, ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Pada zaman-zaman berikutnya, penduduk kepulauan ini termasuk masuk Islam, bermula dari penduduk pribumi di koloni-koloni pedagang Muslim ini. Itu menjelang abad ke-13 Masehi, masyarakat Muslim sudah ada di Sumatera, Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang di Sumatera. Di Jawa terdapat makam Fatimah binti Maimun, letaknya di lereng Gresik, yang berangkat pada tahun 475 Hijriah, dan makam-makam Islam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13 Masehi merupakan bukti berkembangnya komunitas Islam termasuk di pusat
perkembangan hidup Jawa pada saat itu, terutama pada kerajaan Majapahit. Menurut Profesor Haidar bahwa masuknya Islam itu di daerah Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Namun para sejarawan sepakat bahwa Sumatera adalah daerah pertama yang datang Islam, kemudian berlanjut ke tanah Jawa. Hal ini dikarenakan situasi politik di tanah Jawa, yaitu melemahnya kerajaan Majapahit yang disebabkan oleh Bupati Pesir yang saat itu meluk Islam. Terus seiring berkembangnya waktu, Islam menjadi kekuatan baru dalam proses berkembangnya masyarakat Jawa. Terus membawa perkembangan di belahan timur Indonesia pada Maluku abad ke-14 Masehi, Sulawesi, kemudian ke Kalimantan, Banjarmasin, tepatnya sekitar tahun 1950. Di sini juga ada beberapa gambar yang mengisahkan tentang penyebaran Islam. Ada peta tersebut. Dari penyebaran dan masuknya Islam di atas dapat dipahami masuk dan berkembangnya sampai ke daerah Nusantara dimulai dari daerah Sumatera, yaitu Barus, Aceh, dan Pasai pada abad ke-12 sampai abad ke-14 dan berkembang pesat pada abad ke-15 sampai abad ke-16 Masehi. Dari Aceh, Islam kemudian berkembang ke daerah Jawa, yaitu Jepang, Jepara, Tuban, Gresik pada sekitar abad 14 Masehi. Kemudian kita berlanjut ke Ternate dan Tidore, yang mana 10 tahun kemudian Islam masuk ke daerah Demak dan berkembang pesat dengan berdirinya kerajaan Demak. Lalu Islam sampai ke daerah Banten dan Cirebon pada tahun bersamaan. Sedangkan daerah Kalimantan, Buton dan Banjarmasin, Islam datang pada abad ke-16 Masehi. Berkembang Islam daerah ini ditandai berdirinya kerajaan Banjar 1180 sampai 1588. Pada tahun yang sama, banyaknya kerajaan Islam Banjar, terus berdiri pula kerajaan Islam Mataram pada tahun 1588 sampai dengan 1749. Masuk dan berkembangnya Islam di Mangsal terjadi di awal abad ke-16, yaitu tahun 1605 sampai 1669. Proses berkembangnya Islam di Indonesia melalui beberapa hal, yaitu pertama, hal perdagangan, yaitu adanya hubungan dagang pedagang Persia, Arab, Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Terus ada juga jalur dakwah. Dakwah ini seperti dibawakan oleh pendakwah, tim mubalik, syekh, dan lain-lain, yang mana memiliki tugas seperti menyiarkan agama Islam. Keberadaan mereka juga sangat khusus telah mempercepat proses berkembangnya wilayah pengaruh Islam di wilayah tersebut dan melalui strategi pendirian pesantren Islam. Terus ada juga jalur perkawinan. Semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula para pedagang Islam dari Persia, Arab, Gujarat yang datang ke Nusantara. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menetap di berbagai wilayah Nusantara. Dengan adanya tersebut, banyak di antara mereka kemudian menikah dengan anggota masyarakat setempat. Jika wanita yang dinikah berasal dari golongan elit, bedanya akan berpengaruh dan mendukung bagi proses dakwah Islamiyah yang terdapat di masyarakat tersebut. Lalu kita lanjut ke jalur kesenian. Penyebaran agama Islam dengan menggunakan jalur seni disesuaikan dengan kondisi pada masanya. Saat itu kebudayaan para Islam, yaitu para sejarah atau disebut dengan klasik, masih sangat kuat dan menyebabkan para publik manfaat kesenian sebagai sarana siar agama. Misalnya di Jawa digunakan wayang kulit, gamelan, dan sebagainya untuk menyebarkan agama Islam dengan metode Montessori itu. Terus kita berlanjut ke kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Demak, yang berdiri pada tahun 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Secara sosiopolitik, puncak pengaruh Islam paling mudah dibuktikan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Seperti wilayah Sumatera ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Indragiri, kerajaan Jambi, kerajaan Atas Darussalam, terus ada Palembang, kerajaan Siak, dan Kampak. Terus dilanjut dengan kerajaan di wilayah Jawa ada Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Panjang, dan Kesultanan Mataram. Setelah itu ada juga wilayah Nusa Tenggara, yaitu Kesultanan Lombok dan Sumbawa, dan kerajaan Bumi. Di Maluku ada kerajaan Ternate dan Tidore,
Dan Sulawesi ada Kerajaan Buni, Pajo, Buatalo. Terus ada juga di Kerajaan Kalimantan ada Banjar, Kutai, dan Pontianak. Terlepas dari polemik tampak akhir oleh para ahli sejarah tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia tidak mengubah suatu hal, bahwa Islam mengalami perkembangan yang sangat signifikan di agama mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sebagai sebuah kekuatan politik. Dalam catatan sejarah, masing-masing kerajaan Islam memiliki peran dan program di Indonesia secara masing-masing. Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan besar yang saya rangkum sejarahnya, yaitu 1. Kerajaan Malaka. Malaka disebut sebagai pintu gerbang Nusantara. Sebutan ini diberikan mengingat perannya sebagai jalan lalu lintas bagi pedagang-pedagang asing yang berhak masuk dan keluar pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Karena letak geografisnya, Malaka sangat strategis dan menjadi jalan silang antara Asia Timur dan Asia Barat. Dengan geografinya itu, Malaka menjadi kerajaan yang berpengaruh atas perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara. Terus kerajaan Malaka mengalami kejayaan pada Kesultanan Islam pada abad ke-15, di mana pada masa kejayaan Maluku untuk kemunduran bisa dibaca sendiri nanti. Terus kita lanjut kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh semula merupakan kerajaan Badir. Akibat Malaka jatuh ke tangan Portugis, pedagang yang semula berlabuh di pelabuhan Malaka beralih ke pelabuhan milik Aceh. Dengan demikian, Aceh segera berkembang dengan cepat, di akhirnya lepas dari kekuasaan Badir. Masa kejayaan Aceh mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Pada masa ini Aceh mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, baik kekuasaan, ekonomi, pendidikan, politik luar negeri maupun hal-hal lainnya. Kemunduran Kerajaan Aceh. Kemunduran Kerajaan Aceh juga dikaitkan melalui terlalu berhasilnya Aceh di masa lalu. Lalu luasnya wilayah Aceh sehingga banyak memberikan Aceh keperosotan, baik itu di bidang kekuasaan karena banyaknya terjadi pemberontakan, maupun perekonomian di pertanian dan kurang strategis lahan dagang. Kekuasaan luas yang menyusahkan kerajaan Aceh yang sudah tanpa kepala tegak untuk mengatur orang-orang kaya dan berkuasa di sekitar wilayah Aceh baru. Lalu runtuhnya kerajaan Aceh meninggalkan beberapa bangunan seperti Masjid Raya, Baitur Rahman, Makam Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda, dan juga Benteng Indrapura. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tadi. Apabila banyak kata-kata dalam perkataan dan penyampaian materinya masih kurang dan juga penulisannya masih banyak salah, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan dan komen-komen bisa nanti di komen di link komentar di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.